Ternyata itu hantu tuh denger aku ngomong waktu siang, dia marah. Jadi buku yang ada di meja itu suaranya tuh dibanting, brak, 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 dia acak-acak gitu. Aku langsung, aduh. Aku dapat info dari sini tuh ada satu orang juga yang keterima di sekolahan favorit itu. Nah, sama orang tua aku disuruh cari tahu buat ini supaya ngekos bareng gitu loh, biar bisa saling jaga. Akhirnya aku diantarin sama kakak nyari rumah orang itu, dan ternyata orang tuanya itu kenal sama orang tua aku. Jadi ya udah deal gitu, satu kosan gitu akhirnya. Nah, akhirnya kami pindahan ke kosan itu bareng gitu kan. Pas sampai sana ternyata dapat kosan itu yang paling gede di pojokan. Jadi kosan itu bentuknya L. Kami tinggal di yang pojokan, yang L-nya itu lebih luas, apalagi karena kami berdua kan. Nah, awalnya sih biasa-biasa aja, kayak nggak ada masalah gitu loh, luas, enak gitu. Tapi makin hari ternyata di kamar itu ada sosok lain yang menunggu. Jadi kami itu ngekos bertiga. Awalnya biasa aja aku waktu menempatin kamar kos itu. Cuma beberapa hari kemudian tiba-tiba waktu aku masih tidur itu terbangun, kaget gitu. Kok ada yang ngitik-ngitik di pinggang ini, ngiting-ngiting, nggak berhenti, bayangin aja. Diitik-itik, mata terbuka, tapi posisi itu nggak bisa gerak. Jadi mau nyingkirin tangan yang menggelitik di pinggang itu tuh nggak bisa. Ih, mana ini kan geli kan dikelitikin kayak gitu. Rasanya kayak mau mampus deh. Udah dikelitikin nggak berhenti, tapi kitanya nggak bisa ngelawan. Jadi cuma diem. Aduh, sampai kapan nih dibaca-bacain, nggak mau pergi. Pokoknya dia selalu kayak gitu tuh sampai dia bosen kali ya baru berhenti. Abis itu aku kayak orang kelengar gitu loh tiap kali habis digelitikin gitu. Terus akhirnya siangnya aku nanya sama temen, kamu digelitikin nggak sih gitu kalau tidur? Oh enggak, katanya. Kok aku ada yang gelitikin loh, katanya. Ih, apa itu? Iya, hantu lah orang ini, kok aku nggak bisa gerak aku gitu kan. Nah, pikirku cuma udah nggak mau terus-terusan kayak gitu. Ternyata hampir tiap malam aku digelitikin kayak gitu. Jadi aku tuh kalau udah mulai mau maghrib itu tuh cemas, jadi merasa harus nyiapin mental ini, siapin digelitikin, tersiksa loh. Bayangin aja digelitikin tapi kita nggak bisa gerak, kan tersiksa banget. Coba aja kalau nggak percaya deh. Jadi terus aku akhirnya cerita ke kakak kelas lah, sebenarnya ada apa sih kamar ini kok aku dikelitikin terus. Terus ada satu kakak kelas, dia bilang, emang katanya dulu itu adanya bu kos, om gitu kan, cowok gitu, dia itu pernah tidur di pintu kamar kos itu karena pengen membuktiin, pengen tahu siapa penghuni itu. Akhirnya muncullah itu penghuninya, katanya itu berwujud cewek cantik banget. Itu katanya sih namanya jin ibrit. Jadi dia tuh suka menggelitik, suka jailin orang. Pantes saja aku dijailin terus. Tapi mungkin bagi dia itu lucu kali, seneng. Tapi bagiku kan tersiksa, kesel banget gitu loh. Pokoknya tersiksa lah. Aku nggak tahu kenapa cuma aku yang digituin, yang lain enggak gitu loh.
Nah, pernah lagi nih ya, ada satu teman-teman tetangga kamar gitu kan pengen nginep bareng kita bertiga gitu kan, tidur. Biasalah kita kan suka saling nginep gitu. Yaudah pikirku kak, tambah lagi temen gitu kan, mudahan gak diganggu. Tapi ternyata nggak ngaruh guys, nggak ngaruh. Justru waktu itu kan posisi Tanti tuh tidurnya di sebelahku kan, di sebelahku pas digangguin, datanglah itu hantu gangguin, ngeliting gitu. Kesel banget, sampai aku tuh pengen megang namanya temanku yang satunya yang baru nginep itu kan namanya Tanti ya, aku bilang sampai pengen ku pegang tangannya, minta dibangunin. Aku tuh megang tangannya, tapi bukan tanganku yang asli, yang megang itu tuh kayak semacam sukmaku gitu loh, sukma tanganku itu tuh keluar dari tangan itu. Nah, itu awal-awal aku bisa memisahkan diri dari badan itu tuh ya dari situ. Jadi tanganku tuh jadi dua, yang satunya tuh megang Tanti, minta dibangunin gitu kan. Lah malah si hantu itu ngetawain. Aku bilang Tanti, dia tuh malah ngikutin Tanti. Tanti, ya ampun, pikirku ngeledek banget gitu. Ya udah aku bacain doa lah, macam-macam doa ayat kursi, macam-macam doa ngusir setan. Malah dia ngikutin juga. Terus aku tuh bingung, aku terus gimana? Dibacain doa ngikut juga. Sepertinya dia jin Islam sih, makanya dia ngikutin, ngetawain. Pokoknya ngeledek lah. Aku manggilin temen, ngetawain. Pikirku bener kesel banget, tapi nggak berdaya. Pokoknya dia nggak bakalan berhenti gangguin kalau dia belum puas. Akhirnya aku udah sih jangan diganggu, dan udah sih aku nggak ganggu, aku gitu kelamaan akhirnya dia baru pergi. Nah, besoknya aku tuh pengen meluapkan rasa kesalku gitu loh, ngobrol sama teman-teman. Tahu nggak sih, ngeselin banget itu hantu gitu. Udah gangguin tapi curang, akunya nggak bisa gerak gitu. Andai kan dia muncul bisa dicubit, tak cubit beneran biar mampus. Kesel banget aku tuh ngoceh-ngoceh kayak gitu, pokoknya ngoceh-ngoceh gitu. Nah, malam pun tiba ya. Pas malamnya aku tidur, ternyata itu hantu tuh denger aku ngomong waktu siang. Dia marah. Jadi buku yang ada di meja itu suaranya tuh dibanting, brak, dia acak-acak gitu. Aku langsung aduh, itu marah gitu kan. Aku kan langsung terbangun dong, denger brak. Duh, marah hantunya ini, denger aku tadi siang ngoceh ini pasti. Ya tapi emang kenyataannya kayak gitu. Aku kesel tapi gimana lagi. Ya udah, dia beraksi, diitik-itik lagi aku. Ya ampun, bener-bener aku tuh tersiksa. Pokoknya aku tinggal di kamar itu tuh selama 1 tahun. Kelas 1. Nah, pas kelas 2-nya aku pindah ke kamar lain gitu, yang sendirian tapi di kamar lain yang lebih kecil gitu. Jadi aku mengalami proses dihitik-hitik hantu itu selama 1 tahun. Itu benar-benar aku tersiksa banget. Bayangin aja, kita nggak bisa gerak, posisi digelitikin sesuka hati. Jadi kisah 1 tahun bersama hantu jahil itu sudah selesai kan, karena posisi aku udah pindah kamar. Tapi kan tiap hari Sabtu Minggu aku pulang ke rumah. Nggak cukup sampai di situ aku digangguin hantu-hantu itu. Waktu di rumah pun aku juga sempat berantem sama makhluk. Ada posisi emang di rumah itu tuh ada hantu, nggak cuma aku, kakakku juga pernah ngeliat kok. Tapi yang pernah berantem itu aku. Jadi berantem sama makhluk tinggi, gede, berbulu-bulu gitu, kukunya panjang-panjang, sampai tanganku dicakar-cakar itu. Pas itu sampai pedih semua tanganku itu tuh.